semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlia Mawati dengan NIM 2101036122. Saya akan menjelaskan atau mereview perusahaan pertanian yang ada di Indonesia, yaitu perusahaan Tanihub. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Rusliansyah SMSI. Tak perlu lama lagi, kita langsung ke bahasannya. Let's go! Oke, mungkin teman-teman belum tahu nih apa itu perusahaan Tanihub. Jadi Tanihub itu merupakan perusahaan dan aplikasi di bidang agrikultur atau pertanian. Tanihub ini merupakan e-commerce untuk hasil tani yang bertujuan untuk menghubungkan petani dengan berbagai jenis usaha dan juga membeli. Tani Group ini memiliki dua sektor, yaitu pendanaan dan pemasaran produk-produk pertanian. Tanihub bernaung di bawah perusahaan Tani Group yang didirikan pada tahun 2016. Tanihub juga menawarkan berbagai layanan tambahan seperti penjualan produk pertanian, pembiayaan untuk petani, dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan petani dan mengelola usaha pertanian mereka. Dengan menggunakan teknologi dan juga data analitik, Tanihub berusaha untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, tetap mengurangi risiko yang dihadapi oleh petani. Perusahaan ini telah berkembang menjadi perusahaan yang memiliki ribuan petani mitra di seluruh Indonesia. Tanihub juga meraih beberapa penghargaan dan juga pengakuan, termasuk startup terbaik di ajang Raceball Startup Awards 2019 dan pionir digital dalam ajang Indonesia Digital Innovation Award pada tahun 2020. Kemudian di Tanihub Group ada beberapa struktur entitas, yaitu ada Tanihub Food Solution, ada Tani Fund, ada Tani Supply, ada Tani Picking House, ada Tani Foundation, dan juga ada Tani Mitra Koperasi. Yang pertama yaitu Tanihub Food Solution, yaitu berfokus pada B2B atau business to business untuk mendukung industri dan bisnis makanan dengan menyediakan produk segar dan bahan masakan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua ada Tani Fund, yaitu platform pinjaman peer-to-peer untuk membantu petani dan mitra packing house dengan modal. Kemudian ada Tani Supply, yaitu tulang punggung rantai pasokan dan pengangkut produk dan bahan makanan untuk pelanggan. Yang keempat ada Tani Packing House, yaitu program penawaran hasil panen melalui aplikasi khusus agar hasil panen lebih cepat diserap dan dikirim dengan kualitas terbaik. Yang kelima ada Tani Foundation, yaitu wahana kolaboratif yang menyediakan solusi jangka panjang untuk kesejahteraan petani Indonesia. Yang terakhir ada Tani Mitra Koperasi, yaitu program penerapan layanan digital untuk mendukung koperasi dan meningkatkan kesejahteraan petani. Oke, selanjutnya itu adalah latar belakang berdirinya Tanihub. Jadi latar belakang didirikannya Tanihub ini yaitu karena Tanihub Group melihat perlunya investasi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan 33,5 juta lebih petani di Indonesia. Kendati sektor pertanian menjadi kontributor terbesar ketiga terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Para petani masih mengalami kendala dalam mengakses berbagai hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas mereka. Beberapa kendala tersebut yaitu terbatasnya akses terhadap permodalan, informasi dan sarana produksi, serta yang paling krusial yaitu pemasaran untuk hasil panen mereka. Tanihub Group berkomitmen terhadap upaya perbaikan kesejahteraan petani karena social impact atau dampak sosial yang merupakan salah satu pilar bisnis perusahaan selain agrikultur dan juga teknologi. Melalui Tani Foundation, petani dapat dilatih untuk meningkatkan kapasitasnya dan memperluas akses pasarnya dengan didukung oleh program-program di bidang teknologi dan juga infrastruktur pertanian, serta inklusi keuangan dan kesejahteraan. Mungkin teman-teman pasti bertanya kayak, bagaimana sih kondisi perusahaan Tanihub sekarang itu? Oke, jadi aku jelaskan ya. Jadi sejak 1 Maret 2022, perusahaan Tanihub ini menghentikan semua layanan B2C atau business to customers. Senior Corporate Communication Manager Tanihub, Bisma Adinaya, menyebutkan bahwa perusahaannya telah menghentikan operasional warehouse yang di Bandung dan di Bali. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan untuk mempertajam fokus dan meningkatkan pertumbuhan melalui kegiatan B2B atau business to business. Misma mengatakan hal itu dirasa sebagai salah satu langkah yang perlu diambil perusahaannya untuk menghadapi berbagai tantangan dan memastikan pertumbuhan bisnis yang positif.
Selain itu, Bisma tidak menampik bahwa tutupnya dua gerbang ini, yang di Bandung dan di Bali, telah mengakibatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK sejumlah pekerja Tanihub. Bisma juga mengatakan Tanihub ke depan akan fokus menjadi pemasok bagi hotel, restoran, catering, dan kafe. Lalu perusahaan ini juga menyasar modern trade, yaitu supermarket, hypermarket, dan pasar swalayan. Kini, startup bidang pertanian tersebut telah kehilangan dua foundernya dan ditinggal oleh CEO. Joni Widodo diketahui telah hengkang dari Tanihub sejak akhir tahun 2022. Dalam laman LinkedIn-nya, dia menyatakan bahwa dirinya mengisi jabatan CEO di perusahaan Tanihub pada periode Juli hingga Desember 2022. CEO Tanihub sebelum Joni, yaitu Paminta Wineka, kini mengisi posisi komisaris independen di Bank Neo Commerce atau BBYB, yaitu bank digital yang disokong oleh perusahaan Finance Akulaku. Kemudian untuk CEO Tanihub lainnya, yaitu Ivan Asustiawan, sudah lebih dulu meninggalkan perusahaan itu. Nah, tapi di tanggal atau sekitar Desember 2022, nama Tanihub ini tuh ramai diberitakan atau dibincangkan karena adanya gugatan PKPU yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan Sistem Informasi Penyelesaian Perkara atau SIPP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT Alfa Suara Konsultan, dan Ludwina Emilia Mars selaku pemohon pengajuan permohonan PKPU pada Jumat 9 Desember 2022 dengan perkara nomor 363-PDT SUS strip PKPU /2022-PN Niaga Jakarta Pusat. Dari sumber yang sama, putusan gugatan sementara PKPU atas Tanihub seharusnya itu sudah terbit pada 24 Januari 2023. Gugatan PKPU atas Tanihub ini muncul pada saat unit bisnis peer-to-peer lending perusahaan tersebut, yaitu Tanifund, membukukan tingkat kredit macet yang tinggi. Jadi di Tanifund melaporkan TBK 90, yaitu tingkat keberhasilan bayar peminjaman dalam rangka waktu 9 hari, yang hanya 36,7% saja. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan saya dari awal hingga akhir. Saya akhiri, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.